Hai semuanya, shalom. Ini sesi yang kedua yang tadi udah dijanjiin bahwa aku sama Rilsan bakalan lanjut dengan sharing kita karena memang tadi belum selesai ya. Cuma sebentar aku bakal buat dulu materi kita sebentar ya. Hai, sebentar aku cari kondisi yang baik buat handphone ini karena tadi di awal jatuh-jatuh handphonenya. Shalom, hai, abang ade itu kakak Pariban. Salam kenal. Mungkin ada yang baru gabung di sini, jadi perkenalan singkat lagi aja. Nama aku Margaret Boru Simanjuntak, panggilannya Marji biasanya. Malam hari ini sesuai dengan yang udah di-sharing bahwa kita bakalan ngobrol dan diskusi langsung dengan penyintas COVID-19. Sekarang kan ini adalah pandemi yang semuanya kita hadapi gitu kan. Mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman, masih banyak informasi-informasi di luar sana yang kita terima gitu. Dan sekarang kita langsung ngobrol dengan penyintas COVID-19 which is Ito Rilsan Marga Sidauruk. Dan beliau juga adalah ketua dari Naposobulung HKBP Cengkareng. Dan tadi di awal di sharing awal dia udah cerita nih dari pertama kali symptoms dia, kemudian salam kenal semuanya, halo. Jadi dari tanggal 17 Maret, kemudian dia udah ceritain juga dari rumah sakit yang satu itu cuma di screening dan kemudian situasinya tuh seperti apa, bahwa kalau belum sakit banget itu sangat jarang dikasih swab gitu. Jadi jadi sekarang kita nungguin dulu nih Ito Rilsannya buat bergabung. Ito Rilsan di mana kah dirimu? Hai. HKBP mana Mos? Siapa Mos? Jadi mamaku Boru Silalahi, aku dari HKBP Petojo. Dan kenapa aku yang jadi moderatornya malam hari ini karena aku juga mantan pengurus dari kepengurusan Naposo Distrik di tahun 2016 sampai 2018. Boru apa ya? Boru Simanjuntak. IG-nya apa? Kenalan aja kita. Aku sambil nungguin itu Rilsan ya. Karena itu dia. Karena Ito Rilsan puji Tuhan dia udah bisa pulang. Jadi hari ini dia juga sambil bersiap-siap untuk balik udah join Koka. Oke. Karena dari tadi ketimpa-timpa. Anyway, buat yang belum tahu IG-nya Rilsan nanti bisa langsung misalnya abis dari sini mau ngobrol-ngobrol lagi bisa lanjut ngobrol sama Ito Rilsan di @rilsansidauruk atau ngobrol sama aku juga di @margiami. Don't ask why, itu udah dari lama banget nih, bukan Margi Simanjuntak, buat Margiami. Tapi juga jadi situasinya dia juga udah sempat ke rumah sakit yang dikhususkan sama Pak Jokowi kemarin itu untuk menanggulangi COVID-19 ini gitu kan. Tapi di situ kondisinya kalau misalnya teman-teman mau dirawat di situ maka kalian harus dikarantina dulu gitu. Dan kalau misalnya kemungkinan kalian itu sebenarnya negatif, kalian tuh akan ada di satu ruangan bersama dengan kemungkinan pasien yang positif. Jadi sangat juga memungkinkan bahwa kamu bisa terpapar di situ. Sehingga Rilsan itu
diminta untuk mempertimbangkan dulu dengan keluarganya gitu. Apakah dia benar-benar mau melanjutkan pemeriksaan di situ gitu. Itu sesi pertanyaannya jam berapa? Di sini juga. Jadi nanti setelah Rilsan selesai sharing, maksudnya dia juga dia belum sampai ke masa kritis gitu kan, simptomsnya apa gitu. Nanti dia akan sharing semuanya. Baru setelah itu kita langsung buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mau bertanya, kayaknya fokusnya lebih baik langsung ke pertanyaan supaya nggak ketimpa-timpa nih, ya kan? Jadi nanti kita bisa enak nyari-nyari pertanyaannya juga. Oke, aku langsung cari Ito Rilsan di sini ya. Oke. Siap, kita sama Ito Rilsan. Halo Kak. Yay, welcome Yes. back. Hai. Jadi masih fit kah? Tadi dari live yang sebelumnya aku disuruh ingetin buat itu tolong minum dulu itu Rilsannya. Aku juga lupa Kayak Kak. aku yang jahat, kayak aku yang gak membolehkan kau minum. Nah, lihatlah secara langsung saudara-saudari dia sudah minum banyak, ya kan? Tadi mungkin dia juga Yes. excited, makanya dia nggak sempat minum gitu. Oke. Terlalu seru cerita kita Kak. Iya benar. Aku pun ngedengerinnya juga kayak nonton TV gitu. Oh ya, terus. Oke. Oh yo. Enak ya ngobrol kayak gini, serius tapi santai karena memang kondisinya Rilsan sekarang udah dalam proses penyembuhan ya kan? Yes. Jadi udah nggak sesek-sesek. Nah, kita lanjutin aja dulu ya tadi sharingnya Rilsan. Terakhir itu kan ngomongin soal kamu disuruh mempertimbangkan, terus akhirnya kamu balik ke rumah, stay hari Rabu itu ya kan? Terus selanjutnya? Nah, aku balik kan ini langsung hari Kamis nih. Di hari Kamis simptom aku ya tetap aja tarik nafas itu satu-satu. Jadi kayak 3 detik. Kalau tarik nafas Nggak tahan pasti gitu ya? Nggak tahan begitu. pasti batuk. 3 detik langsung Batuk. gitu. Oh, batuk. Ya, Okay. batuk. Dan bukan batuk yang di sini tuh bukan batuk yang gimana ya? Batuknya ada campur dahak juga. Jadi batuknya itu nggak kayak tiap menit, bukan batuk yang terus gitu, nggak. Jadi batuknya bisa 2 jam sekali, sejam sekali, atau 4 jam sekali, tergantung lagi gatel apa enggak gitu. Oke. Dan itu bisa dahak. Jadi ada banyak yang nanya kan, emang batuknya cuma batuk kering doang ya? Enggak, batuk itu bisa batuk dahak. Batuk dahak itu kan terjadi pada saat virusnya itu dibantai sama imun, terus jadinya dahak gitu. Jadi berubah jadi dahak dan kita keluarin itu sih. Oh, jadi sebenarnya karena jadi sebenarnya itu kondisi dari badan lagi melawan ya? lagi melawan, betul, kalau udah berdahak. Karena kan imun itu udah muncul namanya IgM. IgM atau imunitas tubuh muncul di hari ke-7. Kan aku udah hari ke-7 tuh. Jadi udah berdahak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, aku balik lagi ke rumah sakit yang ada di Rawamangun untuk tes swab. Ya, dipikir aku swab kan. Nah, waktu aku nyampe itu jam 7 lah. Nah, jam 7 di situ ngantri, tapi karena aku dibilang urutan ke-6, aku nyantai aja. Di situ banyak orang yang dari rumah sakit lain, dari rumah sakit swasta lain, dia udah bawa surat pengantar swab. Tapi kita nggak tahu dia tesnya kapan gitu. Terus kita nanya-nanya, bisa nggak sih langsung swab aja, saya nggak usah screening. Banyak yang nanya gitu. Aku juga pengen gitu kan, ngapain lagi tes darah lagi sama ronsen gitu. Buat apa? Terus dia bilang, ada yang petugasnya, dokter gitu. Bilang kayak gini, mohon maaf, di rumah sakit Rawamangun itu hanya bisa menerima tes screening dengan umur 2 hari. Jadi kalau udah lebih dari 2 hari, kita kan libur kemarin kan. Kalau udah lebih dari 2 hari, Anda harus screening ulang. Dan itu tidak berlaku untuk surat pengantar swab itu nggak berlaku. Parah deh, ngaco deh. Oh gitu, wah, aku udah kesel dong. Wah, berarti gue harus ngantri lagi dong. Ini di rumah sakit yang di Rawamangun. Rawamangun. Oke.
Nah di situ ya udah, tapi ya aku harus sabar kan, kata bapak, udah nggak apa-apa, screening lagi aja biar tahu kondisi parumu kayak gimana. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Mm-mm. Nah terus di situ aku tes karena pagi dan aku urutan ke-6, jadi aku cepat gitu kan. Di situ aku tes, nah waktu pertama kan tes darah dulu, ambil darah gitu. Waktu ambil darah ditanya dulu, Mas minum obat apa aja selama ini? Minum obat, aku minum obat antibiotik, obat batuk, obat paracetamol, terus obat apa lagi ya, sama vitamin gitu, Mm-mm. sama vitamin B, vitamin C atau vitamin B. Terus Mas ngalamin terpapar sama orang corona nggak? Nggak tahu, saya nggak ngerti deh orang corona. Soalnya kan nggak tahu siapa yang Belum corona belum di jalan. ya. Jakarta kan udah zona merah, saya nggak tahu. Heeh. Bandung udah zona merah kan. Mm-mm. Kecuali Terus penyakit itu penyakit panu gitu ya, kita bisa tahu iya oh di tuh. sini gitu kan, Oh di sini nggak kelihatan gitu. nggak kasat Bisa aja mata. carrier-carrier kan di sekitar kita, kita nggak tahu kan. Nah Iya, terus nggak tahu sama dari apa. luar negeri nggak? Dari luar negeri? Enggak, saya nggak dari luar negeri. Nggak ada duit. Nah terus eh ya udah, karena Mas katanya gini, ya udah Mas, karena kan aku dicek juga saturasinya, panas tubuh sama itu, jadi dan waktu itu ditanya, sesak napas nggak? Nggak tahu ya suster, saya nggak ngerti sesak napas apa enggak, soalnya saya sih kalau tarik nafas cuma 3 detik, kalau yang itu, nah itu bodohnya saya ya, bodohnya gue nggak ngerti sesak nafas tuh kayak apa gitu. Karena Apakah belum apa? pernah Soalnya gue nggak ngalamin, ngerasa, ya kan? karena nggak ngalamin kayak gini, nggak ngalamin gitu, Bayangan biasa kita aja. kayak gitu kan, bayangan kita. Iya, bayangin gitu. Iya, tapi enggak. Jadi yang terjadi di gua adalah gua kompensasi nafas namanya. Gua nggak bisa nafas panjang, jadi gua kompensasi nafas sedetik atau 2 detik tarik nafas. Jadi nafas per menit gue itu 20 kali nafas. Jadi ya kayak gitulah. Jadi supaya tetap ada oksigen di darah gitu. Nah, jadi saturasinya kan baik karena masih bisa nafas kan. Nah, katanya dia bilang gini, Mas, karena Mas kondisinya vitalnya oke, katanya oke, masih masih bisa main HP, bla bla bla. Jadi Mas itu ya nggak usah di swab. Oh gitu. Ya udahlah. Tapi gue mikir, kalau misalnya paru-paru foto paru-paru gue sama darah gue jelek, berarti kan gue harus swab. Ya udah gue bilang udah sabar aja lah, besok hari apa hasil labnya kita lihat dulu gitu. Ya udah, hasil gue di lab sama seperti screening di rumah sakit di Palmera itu. Terus gue nanya kapan nih saya bisa tahu hasilnya. Besok Mas jam 2 siang. Oh lama juga. Pantesan murah. Harganya soalnya waktu itu screeningnya 231.000. Beda sama dua yang ratus tiga puluh pertama ya. satu. Yang pertama walaupun lama tapi 2 kali lipat, 1 hari di hari 3 yang jam, sama. 3 jam. 3 jam. Tapi kalau yang ini mungkin karena rame dan sering jadi ya murah juga. Jadi ya begitu. Jadi besoknya jam 2 datang ke sini ya Mer, besok jam 2. Oke, siap. Datang besok jam 2. Jam 2 besoknya gue datang jam 2 siang sama abang kandung. Kita di situ udah rame. Tapi mereka kayak waktu itu telat deh karena mereka sibuk, gue ngerti juga sih. Sibuk terus mereka kan harus hasil labnya itu harus diurutin gitu kan. Gue nanya, saya ini bacainnya sesuai dengan urutan tes saya nggak? Kan saya nomor 6 berarti cepat dong. Mm-mm. Terus dia bilang gini, enggak mas, berdasarkan abjad. Lah, gua R. Itu lama dong. R. Gua R. Untung, Lama dong. untung namamu bukan Wahyu. Oh iya, bukan Wahyu. Jadi lama. Nah, Terus so, buat udah, sabar. datang Sabar. pagi-pagi dapat nomor. Bacainnya R. Ya udah, oke, ya udahlah, siap. Agak kocak juga ya. Ya udah, Dia siap dah. lagi bercanda Ya biar udah. ketawa. Padahal pala kali ya. Aduh, udah datang pagi Iya. rupanya. Berdasarkan abjad. Aduh, Iya. pusing. Misalkan aja. Ya udah R. Ya udah, berarti gua nungguin kan. Pokoknya gue cari tempat sinar matahari. Pokoknya sekalian gue jemur lah. Nggak apa-apa. Itu jam 4 sore. Itu gue baru dipanggil. Udah ya pokoknya 4 jam 4 sore. Terus gue ketemu sama dokter MCU. Kayaknya dokter MCU deh, bukan dokter spesialis. Mm-mm. Terus gue cek, Mas, ini hasil darahnya. Dari indikatornya itu ada sekitar 3 apa 4 gitu yang nggak normal indikator darahnya. Terus Itu apa ronsennya aja indikator darahnya? sama kayak darah lengkap, kayak kemarin darah lengkap, eh, jumlah darah merah, jumlah darah putih, sama aja kayak yang di Palmera, sama, nggak beda gitu. Iya, Nah di nanti situ mungkin kita jelasin ya apa aja itu indikator darah. gue lupa Kak, gue lupa. Oh, Itu ribet, gue nggak pegang itu, udah hilang kali. baik. Indikator. Nah terus indikator darahnya, terus
sama foto paru. Tapi gue nggak lihat fotonya, fotonya ada di apa? Di CD. Nah, fotonya di CD itu, jadi nggak dicetak gitulah pokoknya. Mm-mm. Nah, jadi gue cuma tahu rangkumannya. Kalau kita baca foto paru, itu ada rangkumannya. Pertama, hasil observasi, bawahnya itu ada pesan namanya. Mm-mm. Nah, di situ dibacain, Mas, kalau darahnya, padahal ada yang nggak normal ya, tapi dibilangnya aja normal, ditulisnya normal. Siap, gitu kan. Padahal nggak normal, ada indikatornya nggak Ada sesuai. empat indikator yang nggak normal gitu. Ada yang indikator nggak normal, tapi bilang masih normal. Oke, nggak apa-apa. Terus, tapi di paru itu gue tulisannya ada pneumonia di lobus kiri, di bagian di dada kiri bawah gitu. Mm-mm. Terus waktu gue Pneumonia pneumonia di lobus kiri. lebih kiri bawah, itu hasil lab gue. Terus jadinya nih GC gimana? Iya, Mas pulang. Wih mantep, disuruh Wih, pulang gue. Apa karena ada apa gue vitalnya bagus gitu, jadi gue disuruh pulang aja gitu. Karena kan secara triase gue masih bisa napas kan, makanya disuruh pulang. masih Apalagi bisa udah pengen. nafas. Iya masih bisa napas, makanya disuruh pulang. Oh Gak my ada sisa god. Harus kayak itu, jadi gimana disuruh pulang. supaya oh my god. Uh-uh. Nah terus gue langsung bilang gini, suster, saya tujuan saya ke sini untuk swab, karena saya pengen tahu kondisi saya. Lidah saya udah nggak bisa makan apa-apa, lidah saya udah nggak ngerasain apa-apa, hidung saya udah nggak bisa cium apa-apa. Saya pun kalau panas saya turun itu gara-gara saya minum paracetamol. Eh, Mm-mm. saya punya pemikiran pasti saya itu positif, tapi tolong bantu saya untuk bisa apa namanya memastikan kondisi saya benar positif apa enggak buat keluarga saya bilang gitu. Mm-mm. Terus dia kayak tergugah gitu lah kayaknya. Ya udah Mas, kita daftarin deh untuk Mas swab. Oh, puji Tuhan, bilang gitu kan. Terus, oh, jam berapa? Kapan? Bisa hari ini nggak? Nggak bisa, Mas. Bisanya hari Senin, Dan itu hari gitu. apa? Kamis. Hari Jumat. Oh Hari Jumat. Jumat. Oh Jumat. Sabtu Minggu itu mereka nggak bisa, nggak ada tes. Nah, terus, oh ya udah. Nah, terus gue kasih tahu kondisi gue ke bau bau gue lah. Mm-mm. Dia dokter, suaminya dokter juga, Mm-mm. orang bule gitu. Terus gue ceritain lah. Dan orang tua gue juga sering sharing ke mereka tentang kondisi gue gitu. Mm-mm. Dan gue banyak diajarin sama mereka. Dia bilang gini, Binsar, kan gue dipanggil Binsar sama gue. Binsar, kamu ada pneumonia? Iya bu, kata gitu. Wah, itu kamu harus isolasi katanya. Kamu harus ada perawatan perawatan khusus. Oh gitu bu. Ya udah kamu mau nggak ibu cariin ruang isolasi buat kamu di rumah sakit? Eh, ya ya mau lah. Istilahnya dari kalau misalnya gue kena pneumonia terus gue nularin bokap nyokap gue kan ya gimana ya Mm-mm. istilahnya ya Dan itu masih dan berbahaya itu gitu. kamu masih di rumah terus pakai masker gitu kan? Di rumah dipakai masker gitu. Mm-mm. Dan orang tua gue kalau gue setiap gue ke rumah sakit kan gue ke rumah sakit terus tuh berapa hari kan itu nyokap gue itu ngebersihin tempat tidur gue Oh, oke. karena jadi kalau gue udah kecapean habis dari rumah sakit gue tinggal tidur doang. Jadi kan gue jadi khawatir ya kalau gue positif berarti kan dia yang ngebersihin kamar gue kemungkinan kena Kena. entah kenapa gitu kan ya takutnya ya kan ya gue khawatir kan yaudah yaudah bu aku mau diisolasi. Gue dapat di rumah sakit di Cepaka Putih, rumah sakit swasta. Ini bu dapat nih rumah sakit habis ibu telepon gitu. Mm-mm. Puji Tuhan bu aku bisa. Nah terus di situ apa ya gue selama sakit itu ya gue berdoa tapi gue nggak pernah denger lagu rohani secara khusus gitu kayak ya udahlah doa aja gitu gereja-gereja aja gitu. Tapi waktu jalan kan gue dibawa sama bokap sama adik gue yang kecil. Terus dia nyanyi pasang lagu apa ya? Pasang lagu gue banyak lagunya, tapi gue benar-benar baru mulai nyanyi sambil jalan itu lagu Andi Ambarita ya. Bang Ya. Andi Ambarita itu suaranya bagus banget. Dia nyanyi apa? Dengan apakan ku balas sama nyanyi siapakah aku ini Tuhan gitu kan. Awalnya gue ikut nyanyi gitu. Jadi gue nggak tahu gue sesak napas apa enggak kan. Nah, waktu gue nyanyi lagu rohani di mobil gue paling belakang. Gue duduk paling belakang, takutnya kan kena mereka gitu kan. Gue mikir, aduh gue nggak mau nyebarin, tapi gue sambil nyanyi biar hati gue tenang gitu kan. Di situ gue apa ya nyanyi gini, nyanyinya nggak bisa nyanyi jatuhnya. Jadi kayak siapa?
Kakui, nggak bisa nyanyi. Jadi nggak bisa, nggak ada suara, jadi nggak ada tenaga untuk bisa nyanyi. Karena sesak Ngikut, ya. karena sesak. Gue baru sadar, kayak gue sesak deh kayak gini. Hmm, hmm, Nah, hmm. gue jadi gitu, aduh gue sedih banget. Jadi sepanjang jalan, Baru di situ pokoknya gue kamu gak ngomong, nyadar kalau kamu sesak gitu ya. gue sadar bahwa gue sesak itu hari Jumat. Hmm. Ya sesak, tapi gue masih nggak ngerti, masih gue ngomong nggak sesak. Tapi ya gue ngerasa, kok susah ya gue nafas ya gitu. Susah nyanyi Hmm. biasa ya. Jadi biasa nggak bisa. Ya, tapi kenapa waktu itu benar-benar kayak Roh Kudus benar-benar kayak ngajak gua puji Tuhan, udah kondisi kayak gini, lu muji Tuhan aja biar apa namanya stresnya hilang gitu kan. Gua ngerasa bahwa gue depresi, nggak sadar tapi gue depresi selama gue di rumah. Jadi kalau gue nyanyi lagu rohani, ya orang kalau gunanya kita sedih atau nangis adalah itu ngeluarin apa ya stres kita gitu. Walaupun ya kayak bukan cowok banget, tapi nggak apa-apa. Memang ngeluarin stres kita jadi badan tuh ringan gitu. Jadi pikiran tuh ringan. Terus gue udah seger waktu gue udah ambil doa di sambil waktu sambil jalan nyampe itu jam 11 malam di rumah sakit Cempaka Putih itu. Gue bilang ya udah Pak, Bapak udah nggak usah nganterin saya ke IGD. Udah pokoknya aku lari aja. Gue bawa barang gue, bawa surat-surat gue, bawa dompet, gue lari ke itu ke apa namanya ke susternya. Suster saya yang mau dirawat. Oh, bapak loh, kok nggak pakai kursi roda? Udah nggak apa-apa, nggak apa, udah. Terus langsung gue ditaruh di ruangan isolasi khusus. Isolasi khusus, pokoknya itu bertekanan rendah lah. Lu kalau bertekanan rendah tuh bayangannya adalah saat lu di pesawat. Di pesawat kan tekanannya rendah gitu. Oke. Mm-mm. Ya, gambarnya kayak gitu. Jadi Puas biar bakterinya rasanya nggak ya, hidup. rasanya. Hah? Rasanya Rasanya. di ruang isolasi itu. Iya, kalau bertekanan rendah itu juga kalau lu naik gunung. Kalau naik gunung bertekanan rendah itu. Nah, jadi semua rasa makanan tuh beda. Gitulah. Pokoknya gitulah. Ini penjelasannya penting nanti nyambung. Eh, di situ gue udah dipasangin semua alat rekam jantung, saturasi, terus alat tekanan darah, terus mau dipasangin kateter. Karena kan sejak sejak gue masuk ruangan itu gue nggak boleh turun dari tempat tidur. Padahal gue datang ke situ lari ya, tapi gue nggak boleh turun dari tempat tidur. Jadi ya gitulah. Pakai pampers katanya, tapi gue nggak mau pakai pampers gue bilang gitu. Gue pakai pampers jadinya disuruh pakai pampers. Kenapa harus pakai pampers? Karena nggak boleh turun kak dari tempat tidur. Itu SOP-nya. Kalau udah masuk ICU, jadi gue itu masuk ICU langsung. Waktu gue nyampe, gue tiduran, gue langsung masuk ICU. Bukan masuk ruangan biasa. Padahal gue nggak tahu itu, gue nggak ngerti. Ini apaan sih? Kok canggih amat ya? Ya udahlah. Terus gue di situ ambil darah seperti biasa, dan terus di situ apa namanya? Gue ngomong sama susternya. Nanti saya diapain aja, suster? Oh nanti mas di CT scan ya gitu. Nah ini CT scan ini itu salah satu cara untuk bisa ngecek kita itu COVID apa enggak. Karena di Wuhan di Cina itu yang untuk mengecek itu bisa dengan cara CT scan. Jadi kita kelihatan benar-benar fungsi parunya lebih jelas, lebih clear. Parunya itu kondisi seperti apa. Kalau kondisinya ada ground glass, ada itu istilah gue juga kurang tahu ya. Tapi gue dikasih tahu bahwa gue gitu. Ada ground glass atau ada apa namanya apa sih ada pneumonia, kelihatan pneumonia atau ada cairan di paru itu tandanya COVID gitu. Walaupun kita nggak belum dapat hasil swabnya. 99% yang udah ada ground glass itu udah pasti COVID gitu. Ground Walaupun glass. nggak ada swab ya, Ground glass ground glass. lewat di scan paru. Iya, di scan paru. Nah, swab itu cuma sebagai administrasi negara ngetok palu bahwa lu COVID gitu doang. Tapi 99% lu COVID. Kalau ada ground glass. Nah, di situ gue dikasih tahu sama bau gue karena gimana ya dokter jadi dia itu selalu kontek-kontekan sama dokter gitu karena ngawasin gue kan. Dia dikasih tahu hasilnya ke bau gue, tapi gue nggak dikasih tahu biar gue nggak stres. Hmm. Hmm. Nah, jadi dikasih gitu, bau gue kasih tahu ke gue, bilang, Binsar kamu tuh COVID katanya, 99% kamu COVID. Oh gitu ya, Bo ya. Ya udah gue bisa ngomong apa lagi kan? Ya udah, kalau 99% COVID, berarti kemungkinan, tapi kan itu belum resmi ya, belum ada resminya. Jadi Belum berarti swab. kemungkinan, ya belum swab. Jadi kemungkinan biaya gue bakal ditanggung negara. Gue mikir kayak gitu aja. Oh puji Tuhan, positif daripada kena gitu. Karena udah banyak biaya-biaya itu ya. Iya, nanti belum, itu kan belum tahu gue berapa biayanya. Nah, terus hari Senin
itu gue udah nggak tahan di apa di ICU karena kan pakai kateter, kalau kencing itu udah langsung gitu keluar gitu kan. Terus gue pengen boker. Jadi pengen buang air besar karena kan kita kalau karena anak muda, gue merasa masih kuat, gue nggak mau apa namanya buang air besar di Pampers. Dan Cuma karena tidur. kita tiduran, buang air besar di Pampers itu gimana caranya? Gue nggak pernah latihan seumur hidup gue, nggak bisa, Kalau masih bayi masih butuh nggak apa-apa gravitasi gitu coy. ya. Hah? Butuh gravitasi kita, nggak bisa. Gue bilang, dok, suster saya mau keluar dari ICU, saya nggak tahan. Terserah suster deh. Gue sampai jongkok, apa berusaha pakai pampers, gue berusaha jongkok, nggak keluar juga karena nggak biasa gitu kan. Gue jadi bayangin gimana ya kalau orang tua ya yang kena ya gitu. Nah terus ya udah, akhirnya gue diizinin masuk apa namanya ruangan biasa, isolasi biasa, karena gue stres depresi dan gue dikasih apa kalau nggak salah antidepresan. Jadi biar mood gue tuh positif gitu. Mood gue positif, mood gue baik. Dan gue telepon-teleponan sama orang-orang. Teleponan sama orang tua, sama cewek gue. Terus teleponan sama saudara-saudara gitu. Biar senang-senang aja. Jadi mikir ya sukacita. Dari situlah sukacita kita kan. Mau ya sendirian, yang temenin suster. Susternya pakai pakaian lengkap. Kita nggak tahu ekspresinya kayak apa kan. Datang udah pakai pakaian astronot gitu. Gimana kondisinya Pak? Ada keluhan nggak gitu? Paling gitu kan kaku-kaku gitu ya udahlah. Tapi kalau gue nelfon sama saudara-saudara gue, kalau lagi waktu ICU gue di Cempaka Putih ya gue ketawa-tawa aja, senang-senang aja. Mm-mm, mm-mm. Nah terus Senin itu gue sama apa namanya diminta pindah. Mm-mm. Hari Minggu gue di swab pertama kali di swab. Hari Pertama Minggu kali gue udah di swab kan gue masuk di rumah sakit ICU ya? hari Jumat. Iya, hari Jumat malam di ICU semalam sampai jam berapa ya? Sampai jam pokoknya di ICU sampai hari Sabtu. Terus hari Minggu gue di swab pertama kali. Hmm. Nah itu di swab. Nah buat yang nggak tahu swab prosesnya kayak gimana? Jadi lu bayangin apa eh, cotton bud, cotton bud, cotton bud buat telinga itu dimasukin ke hidung, terus nembus sampai belakang sini. Oh my lord. Jadi, jadi sakit sih. Jadi lu ditusuk di tempat yang nggak pernah lu rasa lu pernah ditusuk. Dan itu kan kalau lu bersin kan pasti keluar air mata kan. Nah itu sampai gue keluar air mata gara-gara ditusuk itu. Bukan karena nangis, bukan karena emang itu merupakan reaksi normal tubuh gitu. Hmm. Dicek, tapi cuma sebentar sih. Sakitnya semenit hilang lah gitu. Hmm. Tapi karena masuk sakit banget. Tapi keluar gitu. Sebentar doang. Nangis sebentar, tapi nangis 10 detik lah. Oh, aduh, sakit banget ya suster gue ngomong gitu. Kok sampai kayak gini ya? Gue minta-minta swab, tapi sakit banget baru tahu gitu. Terus itu yang pertama, sampel pertama. Di sampel yang kedua, di hari yang sama, itu dari mulut, itu apa tadi yang apa namanya ketenbat itu, dicolok sampai ke belakang amandel, di belakang leher. Sini. Gitu. Diambil sebentar gitu. Tunggu, muka Itu sakitnya kan scroll kayak, dulu. hah? Gue ngebayangin gitu Hah? kan. Oh my god, itu juga pasti sakit banget ya. Ya kayak mual lah, kayak lu kalau kita dulu suka mau berusaha muntah ya kayak gitu. Tapi Enak nggak muntah. gitu. Ya enggak, karena kan sebentar doang kayak cuma sedetik gitu. Kan dia udah pinter, udah tahu nggak boleh lama-lama kalau nggak bisa muntah. Terus dia bilang, "Mas, jangan batuk ya, jangan batuk ya. Waktu digini jangan batuk ya." Ya gimana ya, itu pasti batuk lah. Ya gue tahan, bodo amat ya, daripada susternya sakit. Ya, gitu. Ya gimana? Susternya Udah, udah. tolong mas, tolong mas, jangan Iya, cari saya. iya, itu gitu mau gimana lagi gitu kan. Heeh. Nah, Soalnya terus emang penularannya lewat droplets kan. gila droplets ya kan banyak, berarti kan di mulut gue udah banyak gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu tujuannya kan tujuannya swab itu adalah untuk ngecek apakah di saluran nafas itu kan semua yang disentuh itu kan saluran nafas, apakah ada virus corona apa enggak. Mm-mm. Itu tujuannya swab. Dan hasilnya itu 3 hari. Jadi 3 sampai 5 hari. Kenapa 3 sampai 5 hari? Nggak apa-apa. Mau lu orang biasa, kecuali pejabat ya. Pejabat atau orang penting biasanya itu sehari bisa diurusin. Tapi kalau kayak kita-kita orang rakyat jelata, itu 3 sampai Apa? 5 hari.
Data banget 3 sampai 5 hari. Jadi semua sampel dari Surabaya, Makassar, Bandung itu dikumpulin semua di Jakarta, nanti dimasukin di lab yang ada di UI atau yang ada di Dinkes gitu. Jadi keluarnya itu lama. Dan yang bisa ngasih tahu hasilnya itu cuma kepala rumah sakit atau pemerintah, perwakilan pemerintah gitu. Hmm, hmm, Itu. Nah, gue hmm. diambil swab pertama kali, terus di hari Senin gue juga diambil swabnya. 2 kali, Dan 2 hari. 2 hari berturut-turut. Gue bilang, ya, Hari yang gue udah sama. malas kan dulu. Dulu gue pengen banget dapat swab. Terus waktu Senin gue di swab lagi, ah, swab lagi. Takut ya. Udah malas. Nah, terus Tapi di uh, tempat yang sama, di lokasi yang sama. di lokasi yang sama, di lokasi yang sama, Kenapa harus nggak gitu? berdarah, nggak berdarah. Nah, terus di situ gue apa namanya ngobrol sama bos gue, dibilang sama bokap gue juga ngasih tahu, Rilsan, kamu pindah ya, pindah di apa namanya ke rumah sakit yang ada di Senen, yang sekarang di RSPAD, disuruh Ini yang pindah sekarang. yang sekarang. Terus gue bilang kenapa? Udah nggak apa-apa, biar kamu itu lebih diawasin sama dokter DPJP atau dokter penanggung jawab paru kamu. Oh gitu, ya pokoknya biar kamu sehat lah katanya gitu. Oh ya udah gue, aku ikut aja lah, aku ikut aja ya biar biar itulah ikutin aja pokoknya gitu. Terus ya udah, akhirnya gue malam-malam itu pakai ambulans pergi ke RSPAD, Mm-mm. pakai ambulans. Nah, karena itu kan yang rumah sakit yang ada di Cempaka Putih kan swasta. Mm-mm. Nah, berapa sih? Dan gue harus bayar biaya ICU-nya semua. Mm-mm. Dan itu harus diurusin. Nah, yang ngurusin orang tua gue gitu. Mm-mm. Eh Dibilang pokoknya adik gue dihubungin ada ekses biaya karena asuransi gue itu nggak mencukupi. Karena gue masuk bukan berdasarkan BPJS tapi berdasarkan asuransi umum gitu. Gue nggak punya asuransi lain selain asuransi kantor. Nah Mm-mm. terus berapa eksesnya? Eh Pokoknya bokap gue marah-marah. Udah lu ngapain? Kamu ngapain pikirin ekses katanya? Yang penting kamu sehat. Nyokap gue juga nggak mau cerita eksesnya berapa gitu. Tapi gue bilang, aku pengen tahu mah, biar aku ceritain ke rumah apa ke kantor aku eksesnya sekian gitu. Karena ini kan kemungkinan pasti bakal dibayar. Terus bokap gue mikir, udah berapa sih gitu, coba kita ngutang-ngutang lah. Yang penting kamu hidup gitu. Terus nyokap gue ngomong gini, ya udah Binsar, kamu yang penting tidur aja. Di sini orang tua kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngunjungin kamu. Cuma bisa bayar biaya pengobatan kamu aja. Yang penting kamu hidup udah nggak apa-apa. Wih gila. Wih, ya udah, ya udah gue tenang situ, mau gimana lagi, gue nggak bisa marahin, masa gue marah-marah sama mereka, mau gimana kan. Akhirnya Artinya di itu situ biaya besar ya. Artinya apa biayanya besar. biayanya besar. Kalau digambarin biayanya eksesnya ya, ini gue kasih asuransi gue cuma nanggung, aduh gue kasih tahu nggak ya, kasih tahu aja nggak kak, tapi Tahu nggak aja, totalnya nggak gue kasih tahu. tahu aja. Nah, kasih tahu aja. Covernya sampai platform berapa? Platform gue, asuransi gue 15 juta doang Maksimal. secara, ya gue cuma di cover sampai 15 juta. Tapi eksesnya itu bayar ya lu bisa jalan-jalan ke Eropa lah gitu. Itu eksesnya ya. Artinya secara Eksesnya total lu bisa jalan, antara dua itu ya. gabungan dari dua itu. Lu bisa jalan-jalan ke Eropa. Hmm. Hmm. Nah, ya udah gue di RSPAD. Hmm. Banyak yang doain gue di Instagram gimana, "Bang, semoga hasil swab lu negatif ya." Negatif gue bilang. Gue nggak bukannya nggak terima kasih tapi jangan sampai negatif guys. Kalau negatif gue mesti bayar. Hmm. Hmm. Coba bayangin lah teman-teman, 15 juta aja di cover. Anggaplah beberapa juta lagi kalau gue negatif di RSPAD. Gue ICU itu ya nanti ICU itu 6 hari. Ya gue bisa martupol di sini. Gitu, pesta batak gitu kan. Biayanya bisa lu pada nyalam-nyalam gue gitu ya kayak gitu. Iya, Makan-makan gitu di sini bisa, udah pesta batak lah. langsung habis ya Bayangin kalau lah gitu itu ya. lagi gedenya kemungkinan total kalau gue bayar sendiri ya. Nah terus di RSPAD gue nyampe, gue dikelilingi dokter, ada 3 4 dokter gitu. Terus dibilang gini, Mas Rilsan mau makan apa katanya.
anjir apaan emang kok gue jadi kayak makan malam terakhir anjir, apa-apaan sih, mau makan malam apa, mau ayam bakar, mau bubur, mau pizza, bisa. Terus gue iseng kan, karena gue pokoknya pikir positif aja, oh saya mau es krim. Bener-bener kayak kayak last supper. Gue mau es krim, terus kan itu kan dokter kan pakai APD semua ya, gue bisa ngeliat mata mereka tuh kayak gini, pandang-pandangan gitu. Kayak mereka nggak expect ya, hah? Beneran Gak ya? enak, es krim. Terus bilang, ya udah, kita bisa usahakan kok supaya es krimnya ada gitu. Tapi kita bikin nggak dingin supaya nggak batuk. Oh, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Ya, tapi gue sambil ketawa aja gitu. Terus di RSPAD gue udah dipasangin semua alat sama kayak yang di ICU gue di Cempaka Putih gitu. Ada jantung, saturasi, terus pakai mesin canggih-canggih di belakang gitu kan. Terus tapi gue bilang, saya nggak mau pakai kateter ya, menderita walaupun saya nggak bisa tapi nggak mau kateter gitu. Mm-mm. Ya udah gue kencing di pispot aja gitu. Oh gitu ya mas, bisa nggak apa-apa, bisa kok. Saya nggak mau terlalu sakit kelihatannya, malah bikin saya stres. Oh iya udah nggak apa mas. Ya udah akhirnya gue di situ dirawat. Nah di sini sih yang, nah di situ gue mulai rajin saat teduh. Bego banget ya, bukan dari kemarin saat teduh lagi sakit saat teduh gitu. Tapi karena pusing tidak, gue saat teduh hampir nggak bisa karena pusing bawaannya, sakit panas, suhu tubuhnya 38 gitu. Tapi waktu gue di RSPAD, mungkin karena obat-obatnya bagus kali ya. Mm-mm. Obat-obatnya bagus, vitaminnya bagus, terus gue dikasih makannya juga enak. Mm-mm. Itu enaknya kenapa gue bisa berani ada tenaga? Karena kalau di yang Cempaka Putih itu ada tekanannya rendah kan. Jadi kalau kita makan itu jadi nggak enak, baunya enak. Tapi karena di ICU gue masuk ICU ya di RSPAD masuk ICU langsung, itu tekanannya normal. Jadi makanannya kayak makanan normal biasa. Jadi gue mau makan gitu. Dan kondisi gue normal gitu. Jadi gue bisa saat teduh gitu. Nah terus pagi-pagi kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Selasa, gue sama cewek gue nanya udah saat teduh belum? Karena gue saat teduh juga gitu. Terus dia bilang udah, baca ayatnya apa? Lu ngerti nggak? Gue bilang gitu. Eh, baca itu di Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Kalau bisa lu pada buka, baca deh. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Terus gue nanya, lu ngerti nggak itu artinya apa? Terus dia bilang, kagak sih, gue nggak ngerti. Karena kan Mazmur kan susah ya, bahasa-bahasanya gitu. Terus gue bilang, ya udah coba lu bacain ke gue. Sambil tidur kan, gue sambil tidur gitu. Gue bacain ke gue Mazmur 127 ayat 27 itu apa. Terus dibacain ayat 1. Gue nggak ngerti di ayat 1 sama 2 nih, katanya gitu. Nah, terus dia baca gini, berkat Tuhan pangkal selamat. Ini ya, nyanyian ziarah Salomo, ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai pengawal berjaga-jaga. Entah kenapa gue dikasih tahu Roh Kudus, gue jadi ngerti gitu. Gila. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu sia-sia. Nah, gue ngerasa gila. Gue sakit gara-gara gue kerja berjam-jam pulang malam, tapi gue nggak ngurusin gereja, nggak ngurusin teman-teman gue, nggak ngurusin pelayanan gue. Itu sampai lupa udah nggak datang ke gereja, nggak datang ke persekutuan lagi gitu. Dan gue waktu kerja itu gue nggak ngandelin Tuhan, jadi gue udah percaya tim gue pinter-pinter kok, jago-jago, orang-orang hebat semua, pasti lancar ini. Dan tapi ternyata kenapa sia-sia apa yang lo kerjain itu, lo nggak ngandelin Tuhan soalnya. Terus dibilang percuma pengawal berjaga-jaga. Ya sekarang coba, gue mau launch tanggal 6 April. Tapi sekarang siapa yang jagain? Orang sekarang corona semua. Orang lagi kesulitan semuanya. Percuma lu berjaga-jaga, gue bikin project plan, gue bikin semua risk analysis semuanya. Tapi ada corona, mau apa? Sia-sia yang lu kerjain. Apa yang Nah bisa terus kita lakuin? Ya kan? apa yang bisa Ada dilakukan? hal-hal Gak ada. ada hal-hal di luar kuasa kita, sekalipun kita Iya. mempersiapkan semata mungkin gitu ya. Hmm. Terus ayat 2, sia-sialah kamu, dibilang. Ini yang paling dapat banget sih. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Gue bilang, anjir. Gue bangun pagi-pagi, gue kerja, pulang sampai jauh malam. Duduk ya, kerja sampai jam 11 malam. Sia-sia katanya, percuma. Kenapa? Karena, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kalau gue pikir roti yang dimakan dengan susah payah itu hasil kerja keras gue.
gitu. Jadi hasil gaji yang gue dapet gitu. Katanya sia-sia gitu. Lu sampai bekerja segitunya, sampai lupa sama pelayanan lu, hubungan sama orang lain lu lupa. Itu yang terjadi sama gue gitu. Itu lu sia-sia. Dan yang terakhir, sebab ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi gimana ya? Di hari Rabu itu, waktu gue dengar itu, apa ya istilahnya Tuhan itu kalau udah sayang sama lu lah gitu, lu udah sayang sama Tuhan, bukan gue sayang sama Tuhan enggak lah, banyak yang lebih sayang sama Tuhan, tapi kalau dia udah sayang sama kita, lu gue, ya lu bakal dilengkapin kok. Gue udah nyiapin diri gue untuk sinamot, gue kumpulin kerja keras, tapi istilahnya eh, Tuhan itu waktu gue tidur gue tetap diberkatin gitu, gue tetap dijaga, orang tua gue tetap sehat, dan ya pokoknya semua kerja keras gue itu sia-sia. Nggak ada hubungannya, tapi kalau Tuhan itu ngeberi sesuatu tuh benar-benar terserah Tuhan, dia mau ngasih lu walaupun lu lagi sakit tuh tetap dapat berkat gitu. Gue 14 hari gak kerja selama gue kasih tahu bos gue kalau gue udah sakit. Gue udah nggak nyentuh project gue sama sekali, gak. Gue disuruh istirahat aja, tapi waktu itu kan tanggal berapa ya, hari Selasa itu gue tanggal 31, itu gue udah gajian dan gaji gue penuh gitu, full. Jadi lu dikasih tuh berkat full malah, walaupun lu sakit, lu lagi tidur aja diberkatin. Coba percuma, ngapain lu begitu ngejar-ngejar kerjaan sampai segitunya gitu. Wah, gue bilang iya, gila, Tuhan negur gue banget sih. Balance, besar balance, gak usah kayak gitu banget. Lu kerja keras iya, buat yang berikan terbaik iya, tapi jangan lupa banyak juga yang lebih penting, balance. Oh yes, gue bilang, woi, cewek gue kan, gue bilang, gila, lu datang ke gue pagi-pagi ngasih ayat ini, gue jadi paham sih Tuhan ngomong apa selama ini, jadi buat gue gitu. Ya udah, terus gue baca juga di apa ya, pokoknya gue selalu gue pegang, sejak itu gue udah ceria aja bawaannya. Sejak itu gue ceria aja. Ya, gue Amsal 17 ayat 12 kalau nggak salah ya. Pokoknya gue pegang, hati yang gembira adalah obat, itu gue pegang banget. Jadi kalau ayat 17 ayat 22. Dan di situ gue ngomong sama, jadi kalau ada dokter, suster datang ke tempat gue ajak ketawa, bener, gue ajak ketawa. Ih suster, minta IG-nya dong. Soalnya saya nggak bisa ngeliat muka suster, cuma lihat matanya doang. Tiba-tiba datang aja gitu. Jadi biar saya bisa terima kasih suster, gue bilang gitu. Terus bilang, suster capek nggak? Aduh, udah pulangnya berapa? Hasilnya di mana? Gue pokoknya biar mereka datang ke tempat gue itu bawa sukacita juga gitu, nggak stres. Karena kenapa? Di ICU gue itu ada di ruangan di lantai gue itu ada 10 orang, 10 kamar doang kak, 10 kamar. Dan yang muda itu cuma gue doang, yang umurnya 26. Sedangkan yang lain itu umur 40-an katanya sih, gue nggak tahu. Yang meninggal itu udah 2 selama gue di ICU katanya. Jadi situ dia bilang, apa namanya, Mas, cuma Mas doang tahu yang ketawa-ketawa, katanya. Yang lain nggak bisa kayak Mas, katanya. Oh gitu. Ya saya bisa seneng karena saya video call sama teman saudara-saudara. Ya jadi saya juga pengen hibur suster lah biar nggak stres, kata bilang itu. Oh iya ya, ketawa-ketawa. Udah gue tanyain, suster dari mana, bla 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 bla. Pokoknya gue ajak bercanda lah. Gue aja sama orang tua gue juga kalau video call, kan mereka kan khawatir ya. Jadi ya gue bawaannya menghibur mereka gitu. Lu juga gak usah khawatir, Mak. Jadi kalau kita ketemu kayak video call gini ya gue ajak ketawa aja, bahwa ya mereka juga sedih kan. Jadi ya gue seneng aja. Banget ya. Apalagi iya, khawatir banget. Jadi biar bisa tidur nyenyak juga. Kalau mereka tidurnya nggak nyenyak kan takut sakit juga kan, repot juga nanti kan kalau udah tua kan. Ya udah, terus hari Rabu gue ceritain masalah gue ini ke nyokap. Gue kasih tahu, gue tunjukin kalau gue udah sehat gitu. Maksudnya udah mulai baik gitu di hari Selasa. Terus akhirnya nyokap gue cerita berapa jumlah eksesnya. Biaya eksesnya ceritain ke gue kaget. Wow, segitu amat. Banyak banget. Sambil minum. itu kayak minum. Terus gue ceritain ke salah satu SMT atau senior management team yang ada di kantor gue gitu. Gue ceritain, dia orangnya sering makan saksang sama gue. Makan saksang.
di lapo-lapo gitu. Terus bilang, maaf Pi, kamu gimana sih ceritanya dari awal sampai akhir? Gue ceritain lah panjang kayak lebar kayak inilah. Terus gue bilang, ya udah, masalah kamu, eksesnya juga kita mau bicarain sama CEO dan SMT yang lain katanya gitu. Mm-mm. Oh iya, puji Tuhan lah, gue bilang gitu. Terus Rabu Tapi ini malam kamu masih di rumah sakit ini kan? masih di rumah sakit itu, masih di ICU, gue masih dipasang semua alat. Tapi gue bisa telepon-teleponan lah. Pokoknya semangat kayak orang sehat aja lah, bodo amat. Terus gue telepon, gue dapat WA dari HRD, dari Complaint and Benefit, bilang gini, Mas Malki, saya ini dari Kompen. Eh, Mas setelah diketahui sama SMT dan CEO yang lain, kita ada keputusan bahwa biaya Mas itu akan ditanggung oleh pemerintah dan perusahaan katanya. Jadi aksesnya Wow, itu nggak puji perlu Tuhan. dibayar. Gila, gue bilang, wow. Gue kasih tahu nyokap gue langsung, mah Tuhan baik, bisa nggak ngapa-ngapain, cuma cerita aja, tapi Tuhan baik, itu diganti. Mama nggak apa-apa ya, gue bilang gitu. Dia seneng lah, udah. Oh gitu, Mama sih udah ikhlas mah, udah ikhlas katanya udah ikhlas. Tapi kalau Tuhan begitu baik sama kita ya kenapa enggak gitu. Itu diganti. Ya udah, sejak itu gue senang aja bawahnya. Gue cerita sama orang, tapi cerita sama orang, terus dan di hari itu bokap nyokap gue sama sekeluarga gue itu namanya di rapid test. Kan karena gue udah positif lah istilahnya ya, masuk RSPAD, mereka di rapid test di hari Selasa. Nah, di hari Kamis itu mereka dinyatakan negatif semua. Gila. Itu kan tempat Jadi keluarga semua juga di rapid test ya? rapid test dan negatif. Itu mikir, wah gila coy. Tuhan baik banget. Terlalu baik gue bilang. Jadi makanya istilahnya baiknya itu karena yang paling mahal sih sebenarnya kesehatan orang tua gue ya. Karena nyokap gue kan bersihin kamar gue tiap hari waktu itu. Itu bisa ada virus di mana-mana, tapi dia sehat gitu. Karena memang hidup sehat dan dia ada jamu khusus gitu, jamu khusus yang dia buat dan gue dianterin sejak hari Selasa jamunya itu dan itu lolos dari ICU gitu. Jadi kan kalau di ICU itu nggak boleh minum sembarangan ya, makan sembarangan nggak boleh. Semuanya itu harus dari ahli gizi sama dokter jaga. Tapi jamu dari nyokap gue mungkin karena penuh cinta kali ya, itu lolos. Jadi yang tadinya snack gue ada kue, udah diganti jamu kak. Ngeselin banget jadi semua jamu. Mungkin buat mereka Aduh. juga itu impact buat kamu lebih bagus. Iya, jamu lagi. Nggak bisa kue gitu? Nggak mas, jamu. Kalau kue tambah kue nasi, mas nanti kegemukan. Oke, fine. Kalorinya udah dihitung soalnya. Oh. Nah, itu hari Kamis. Dan di hari Kamis, gue udah sehat. Pokoknya, Tuhan, gue mau terima kasih gue pokoknya pengen bikin kesaksian aja. Gue pengen ngasih tahu apa aja yang bahayanya dan kondisi di rumah sakit. Jadi, gue pertama kali gue bikin webinar itu, atau sharing-sharing kayak gini, itu sama mahasiswa alumni kampus gue. Kan gue di kuliah di IPB, satu jurusan gue bikin sesi kayak gini gitu. Tapi sesinya nggak rohani kayak gini sih. Ya biasa karena kan banyak yang muslim, nggak bisa gue bilang tentang Yesus gitu. Terus di hari Jumat, ya udah hari Jumat kemarin gue udah mulai sehat katanya, udah bisa apa namanya persiapan untuk keluar dari ICU. Ya, pokoknya gue bawa sukacita aja, telepon orang, kasih tahu kalau gue udah makin sehat, terus ya ngingetin teman-teman karena banyak yang hubungin gue gejala-gejala mereka, terus gue kasih tahu gitu, ini jawabannya gini, lu hidup lu harus kayak gini, kalau lu udah ngalamin ini gue kasih tahu jawabannya semuanya gitu, terus obat-obat gue kasih tahu, tapi semuanya harus sesuai resep dokter, ya pokoknya gitulah. Terus Jumat malam itu gue keluar dari ICU, kalau nggak salah iya, gue keluar dari ICU ya, apa Jumat malam apa Sabtu, gue lupa. Yaitu gue keluar dari ICU, terus karena gue mikir gini, saat gue udah agak sehatan, gue mikir ya harusnya udah banyak yang butuh ruang ICU soalnya. Biar teman-teman tahu, ruang ICU di RSPAD itu cuma ada 10. Maksimal, total 15. Jadi kalau lu sekarat, bukan lu ya, sorry. Kalau ada orang yang sekarat, itu ngantri. Ngantrinya itu 800 orang. For information. Dan 50 orang, dan ada kamar isolasi yang sekarang gue tempatin.
cuma ada 50. Makanya kalau kita bicara healthy, apa namanya, national self apa healthy line, itulah istilahnya. Jadi batas yang dimana jumlah orang bisa ditangani berdasarkan sistem kesehatan negara itu sangat rentan sekali. Kalau kita hanya terlalu semuanya sakit, gue nggak tahu lu mungkin nggak seberuntung gue gitu bisa masuk ICU, bisa dirawat gitu. Hmm. Nah hari Sabtu gue udah sehatan kan. Nah gue bisa telepon-teleponan sama bau gue. Hmm. Terus dia bilang gini, Binsar, kamu tuh bukannya karena kamu apa namanya kamu kenal sama bau, makanya kamu bisa masuk ICU di RSPAD, padahal nggak ngantri banyak, bukan. Karena sesungguhnya ini karena gue lagi sehat ya waktu itu diceritain, karena sesungguhnya kamu itu udah nunggu hari aja gitu, udah nunggu hari aja. Kondisi paru-paru kamu udah parah katanya. Di hari Selasa itu kemungkinan kamu step kalau kamu kecapean langsung lewat gitu ya, itu tinggi sekali. Jadi kamu harus masuk RSPAD karena alat RSPAD itu lengkap, sedangkan yang ada di Cempaka Putih itu nggak lengkap. Jadi dokternya khawatir kamu kenapa-napa, makanya kamu disuruh di RSPAD di ICU. Wih, anjay. Gila, gue baru tahu. Gue ketawa-ketawa aja sama orang-orang, gue ketawa-ketawa aja sama nyokap gue, ketawa-ketawa aja sama bokap gue. Tapi kenyataannya sesungguhnya nggak gitu. Dan kamu nggak ICU tahu bahwa itu kondisinya paru-parumu udah parah gitu kan? udah parah. Dan puji Tuhan gue nggak ngerokok. Jadi kalau gue ngerokok, kan fungsi paru kalau ngerokok kan turun sampai 80%. Jadi maksudnya tinggal 80% doang fungsi Hmm. paru kalau lo ngerokok. Jadi puji Tuhan karena gue nggak ngerokok, kalau kena corona kan tinggal 40%. Jadi kalau dia bakal kena corona langsung Itulah sesak yang kita bayangkan, ya. sesak yang kita bayangkan. Tapi kalau kayak gue bisa kompensasi nafas. Nafas Hmm. pendek-pendek semenit-semenit bisa. Padahal Masih itu bisa hidup. kondisinya udah gawat. Udah gawat. Makanya kalau ada teman-teman yang kondisinya ada sesak napas atau hasilnya pneumonia, please langsung ke IGD. It's about uh, your safety sih. Karena kita nggak pernah tahu daya tahan tubuh orang-orang beda-beda. Bisa aja bertahan, bisa aja enggak. Dan makanya kalau ada orang yang cerita sama gue, ini lucunya sih, gue sesak nafas nih, gitu kan. Ini paling banyak yang cerita sama gue. Oke, lu sesak nafas gimana? Lu radang, panas apa kagak? Terus dia bilang, kagak, gue kalau bangun pagi, gue sesak nafas gitu. Terus gue bilang, itu karena lu kegemukan, kurang ajar. Lu kegemukan. Banyak banyak makan, work from home, makan Tapi tidur, perut lu gede, terus itu menekan paru-paru lu. Jadinya lu sesak. Bukannya lu corona, mohon maaf ya. Tapi kalau lu panas, tapi ini untuk anak muda gue ngomong kayak gitu. sampai Tapi kalau orang banget, tua, Pak. Ya ampun. Enggak, tapi memang sih karena apa ya? Karena sebenarnya simptomsnya itu mungkin yang cukup apa ya? Cukup familiar kan? Bukan sesuatu yang hmm, kayak bukan sesuatu yang ekstrim banget gitu. Tapi ya itu nah, tadi mungkin kita bisa minta dari Rilsan langsung gitu kan, kayak secara spesifik mana yang udah mengindikator bahwa ini tuh udah sangat-sangat udah sangat terindikasi ke sana kecenderungannya, yaitu sesek, ya kan, sesak nafas. ya, Sesak nafas. Apalagi tadi Rilsan dibilang juga dia udah pada saat dia merasa sesak, justru kata dokternya itu udah hampir lewat. Oh my god, I could not imagine. Tapi ngomong-ngomong, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. ini jam berapa Artinya, sih Kak? Maaf. Oh, wah, udah jam 9. Gue harusnya, oh ya puji Tuhan ya, gue kasih tahu. Harusnya gue jam 9 itu udah pulang. Jadi itulah kemungkinan dia bakal ada ya. dokter masuk, Saking datang saking dokter semangatnya masuk. cerita, nggak berasa udah jam segini begitu ya. Udah Jadi jam sekarang 9 kita udah ya. langsung ke sesi tanya jawab aja teman-teman, karena Rilsan juga udah harus keluar dari rumah sakit. Pertanyaan Yes. pertama dari Hai Simpson Sinaga, mau nanya apakah keluarga di rumah tidak tertular? Kalau nggak salah harusnya otomatis keluarga serumah ODP dan harus diswab juga ya. Mereka tadi udah dijawab ya. Puji Tuhan, semua hasilnya negatif. Mereka juga udah ikutin rapid test. Jadi nggak apa-apa ya, aku yang langsung aja ya. Iya Kak, Kak. dari Ramos Wesley. Hai Ramos. Kak mau nanya, soalnya nggak muat di kolom pertanyaan. Abang Rilson ketika ditolong di beberapa rumah sakit yang ngurus siapa ya? Pemda kah, keluarga atau siapa? Dan untuk biayanya rumah sakit gimana ya? Tadi Tahu juga nggak udah biayanya? Tadi juga udah di-sharingkan kalau di ICU yang pertama dia bayar sendiri, ya kan. Terus
begitu masuk ke RSPAD ini, baru itu yang ditanggung sama pemerintah ya. Begitu, karena dia sudah sudah dikonfirm positif gitu. Makanya tadi dia bilang quote and quote bersyukur kalau dia dibilang positif, karena biayanya besar banget gitu. Jadi kalau dia dibilang negatif udah melewati semua proses itu gitu. Dan bayangkan 7 hari di ICU, udah nggak tahu lagi lah, 3 hari aja dia udah pusing. Lalu ada Anes Penson. Hai Anes. Untuk biaya perawatan selama di rumah sakit itu di cover pemerintah atau ada biaya yang dikeluarkan? Nah ini secara spesifik, Rilsan, semuanya di cover pemerintah atau ada yang kamu keluarin juga? Nah, itu secara teori di cover pemerintah, tapi ini gue bakal ngomongin nanti nih, kan dokternya bakal datang dengan biaya itu hari ini. Sama gue ngurus administrasi untuk keluar. Nah, kita lihatlah, mudah-mudahan nol. Oke, jadi untuk sekarang Rilsan belum bisa jawab itu karena itu baru akan bisa terjawab setelah nanti dia keluar dari rumah sakit, which is malam ini gitu ya. Oke, Yes. berarti nanti yang mau lanjut bisa langsung ngobrol sama Rilsan di Instagramnya dia. Lalu dari Andi, pada saat Gue Kak, sebelum panjang, gue ada ide. Maksudnya gini, ini pesan gue ya. Jadi buat teman-teman yang punya banyak, bukan banyak uang, maksudnya ada berkat, ya lu nyumbang lah. Nyumbangnya itu buat APD suster-suster di sini. Kenapa? Gue kasih tahu, ada 2 pesan gue. Pertama, kalau lu punya uang dan itu dipakai suster di sini, mereka bisa ngerawat 500 sampai 1.000 orang per suster sama dokter. Jadi mereka bisa bertahan hidup gitu. Bisa bertahan di sini. Karena begitu nanti bakal banyak banget yang kena. Nah, menurut penelitian sekitar 200.000 orang Indonesia bakal kena, baik yang ketahuan di swab maupun enggak. Jadi kalau hidup kita nggak berubah sampai sekarang mungkin bisa makin parah. Dan kedua, jadi gini, kalau lu positif corona itu jangan jadi jangan jadi ditakutin sih sebenarnya, karena uh, imunitas tubuh gue itu bakal kebentuk di hari ke-28 dan gue bakal lebih sehat daripada lu semua gitu. Lebih sehat, gue nggak perlu masker, gue nggak perlu cuci tangan, walaupun gue tetap jaga sih supaya orang rumah nggak kena. Itu gue bisa bertahan kayak gitu di usia 28, sorry, di hari ke-28 atau pada tanggal 12 atau 14 April nanti gitu. Gue bakal lebih sehat daripada lu semua. Nah, kalau lu sehat atau mengalami positif dan lu sembuh, lu punya antibodi yang kuat. Dan di sini kalau kita bisa nggak terpapar lagi. Jadi kalau kita kalau ada teman-teman yang positif, gue punya ide gitu, yang sehat ya. Sebenarnya gini, kita bisa bantu keluarga atau orang-orang tua yang kesepian di rumah sakit. Karena kunci kesembuhan gue sebenarnya hati yang gembira. Bener. Gue bisa video call sama orang, gue bisa video call sama teman-teman semua. Tapi kalau orang tua, mereka nggak ngerti video call. Mereka nggak ngerti cara teleponan, bahkan ada yang udah sekarat. Dan suster itu nggak bisa menghibur mereka. Istilahnya mereka kan fokus ke medis. Sedangkan orang-orang kayak kita bisa ngajak ngobrol. Iya, bisa minimal lu pegangin HP supaya keluarganya itu bisa terkoneksi. Karena orang-orang tua itu udah sedih banget lah kondisinya. Jadi mereka udah nggak bisa dijenguk, mereka udah nggak bisa diapa-apain, hatinya makin gak gembira. Susah dapat sukacita tuh susah. Ya. Apalagi kalau misalnya orang itu kan sakit, sebenarnya mental mereka drop ya. Makanya memang kita motivasiin, harus kita semangati gitu. Ya. Jadi kalau lu bisa pegangin kalau ya gue nggak tahu boleh apa enggak ya. Ini ide aja. Tapi kalau kita bisa pegangin video call buat orang tua yang sakit kena, itu bisa, menurut gue itu akan memperkuat mental dan tenaganya supaya mau sembuh. Soalnya nggak bisa dikunjungin. Gue juga udah mikir hari Selasa, ya kalau gue mati gue dibungkus udah selesai, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya itulah, itu pesan gue lah, udah cukup. Oke, nanti kita lanjutin dengan hal yang satu ini, masukan-masukan buat teman-teman ya. Oke, nah ini pertanyaannya dari Andi, Siapu, dan Dori. Masih bisa masuk jengukin orang kan? Gitu. Maksudnya orang masih bisa jenguk kamu nggak? Nggak bisa ya? Jangan. Anjir, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Karena dia udah, pada saat di ICU pun, boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Nggak boleh. Satu lantai steril, harus APD. Oke. Lalu dari Claudio, hai Claudio Buhatua. Di ICU berapa lama? Di ICU gue itu dari hari Senin sampai hari Jumat.
Hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Lalu dari Linda El Gaul. Hai Linda, tadi udah dijawab juga nih sebenarnya. Kalau udah sembuh bisa kena COVID lagi nggak? Menurut penelitian tidak. Karena Enggak. justru badan sudah jauh lebih kuat dan untuk menangkal virus yang tadi, yang virus si COVID ini. Lalu selanjutnya ada Nicola Sinambela. Hai Nico, apa benar